Jika kamu membuka halaman Wikipedia mengenai daftar film terlaris sepanjang masa, kamu dapat menemukan bahwa setidaknya ada 9 film MCU di dalam 50 besar daftar tersebut. Bahkan nomor 1, 5, dan 8 ditempati oleh 3 film Avengers dengan pendapatan ketiga film tersebut yang mencapai 6,3 miliar dolar. Itu setara dengan 94,2 triliun rupiah, angka yang hampir sama dengan anggaran militer Indonesia di tahun 2019. 3 film MCU hampir mengalahkan pengeluaran negara kita untuk militer. Wow. Tidak hanya secara finansial, MCU juga sukses dalam nilai kritik film. Di Rotten Tomatoes, kamu tidak akan menemukan nilai kritik film MCU yang di bawah 50. Hampir semua berhasil mendapat nilai yang sangat tinggi di mata para pengkritik film dan juga para penonton. Aku rasa hal ini sudah menunjukkan bahwa MCU berhasil dalam aspek pemasaran dan popularitas. Dan jika dibandingkan dengan media waralaba film lainnya, tidak ada yang dapat menjadi tandingan dari kesuksesan dominasi MCU. Well, sebenarnya ada DC Extended Universe atau DCEU yang dalam beberapa aspek mungkin dapat disandingkan menjadi tandingan MCU. Sama halnya seperti MCU, DCEU juga merupakan sebuah media waralaba film yang berarti setiap produksi film mereka memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. DCEU juga menggunakan konsep shared universe yang digunakan oleh MCU, di mana film-filmnya memiliki keterkaitan latar belakang yang serupa dalam ceritanya. Akan tetapi, nyatanya DCEU tidak memiliki kesuksesan yang serupa dengan MCU jika diukur dari hasil pendapatan dan nilai kritik. Apabila ditotalkan, keseluruhan pendapatan film DCEU hanya mencapai 5,2 miliar dolar. Aku tahu itu banyak, tapi tidak sebanding dengan pendapatan 3 film MCU teratas. Dalam kritik film, DCEU juga seringkali mendapatkan nilai yang tidak bagus. Hal ini membuatku bertanya, apabila DCEU dan MCU memiliki konsep media waralaba film yang hampir serupa, mengapa DCEU tidak memiliki hasil yang sama seperti MCU? Kenapa MCU lebih sukses dari DCEU? Banyak faktor yang dapat menjadi penjelasan dari pertanyaan tersebut. Dalam video ini, aku akan berfokus kepada penjelasan dari sisi bisnis dan sisi kreatif. Dari sisi bisnis, aku akan berfokus pada analisa aspek pemasaran dan keputusan arah produksi film oleh perusahaan. Sedangkan sisi kreatif, aku akan berfokus pada analisa aspek filmmaking. Aku menemukan bahwa kedua sisi ini memiliki kontribusi penting pada kesuksesan MCU dan juga kegagalan dari DCEU. Maka dari itu, kedua sisi tersebut perlu dibahas secara lebih lanjut untuk memahami pertanyaan dari judul video ini. Sisi bisnis. Oke, let me get this straight. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa MCU merupakan media waralaba film yang diproduksi oleh Marvel Studio dan dimiliki oleh perusahaan Disney. Sedangkan DCEU merupakan media waralaba film yang diproduksi oleh DC Film Studio dan dimiliki oleh perusahaan Warner Bros. Kedua perusahaan tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan pemasaran dari film-film yang mereka produksi. Mulai dari penentuan segmentasi pasar, strategi pemasaran, hingga distribusi dapat menentukan hasil dari penjualan film mereka. Disney dalam memasarkan MCU memang menggunakan strategi pemasaran yang sama seperti semua perusahaan film lainnya, yaitu dengan melakukan pengiklanan melalui setiap platform yang tersedia. Mulai dari papan reklame, iklan TV, iklan YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, well, all of them. Namun ada satu teknik pemasaran berbeda yang digunakan oleh Disney, yaitu mereka mengintensifikasikan pemasaran film MCU hingga ke titik di mana mereka menggunakan citra aktor untuk memasarkannya. Aku menyebutnya selling image. Ini merupakan upaya pemasaran yang berfokus pada penjualan citra aktor dengan peran yang dimainkannya sehingga dapat menyebabkan efek branding pada film tersebut. Let's say kamu melihat ataupun memikirkan sosok aktor Robert Downey Jr. Kamu pasti akan segera mengasosiasikan dia dengan karakter Tony Stark atau Iron Man. Itulah selling image, menyebabkan efek branding. Dalam hal pemasaran film, efek ini merupakan hasil dari penjualan citra aktor sehingga mendapatkan popularitas kepada konsumen. Tentunya terdapat berbagai cara untuk melakukan ini, seperti menyewa aktor yang handal, menghadirkannya dalam setiap acara fan service. Intinya sosok dan citra dari aktor ini harus tetap diasosiasikan dengan peran yang dimainkannya. Tetapi tetap kuncinya terdapat pada karisma aktor agar memenangkan hati para fans. Dan apabila dia berhasil melakukannya, hal ini akan sangat menguntungkan untuk sequel dan juga crossover. Bisa dibilang, selling the actor's image sama dengan selling the films. Disney mengerti betul bahwa hal ini sangat penting dalam pemasaran film mereka, sehingga upaya untuk mencari aktor yang populer dan disukai oleh para penggemar merupakan keputusan yang mereka perhatikan secara serius. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Tom Holland menjadi aktor yang sangat disukai dalam kalangan komunitas penggemar MCU. Karena dia berhasil menjual citranya sebagai aktor dan juga karakter yang disukai di kalangan penggemar Spider-Man. Tidak seperti aktor di film Spider-Man sebelumnya yang gagal diterima oleh kalangan penggemar. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Warner Bros dalam menjual film-film DCEU mereka. Pertama, mereka menggunakan strategi pemasaran yang hampir mirip dengan MCU, namun gagal dalam eksekusinya. Kita ambil contoh pemilihan Ben Affleck untuk memerankan karakter Batman pada film Batman v Superman Dawn of Justice.
Pada saat itu, dipilihnya Ben Affleck sebagai aktor yang memainkan peran Batman menjadi perbincangan yang kontroversial di kalangan penggemarnya. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya penggemar yang kecewa sehingga mengurangi antusiasme dan ketertarikan untuk menonton film tersebut. Terlepas dari perdebatan cocok tidaknya Ben Affleck dalam memerankan Batman, kerusakannya sudah terlanjur. Kemudian yang terjadi adalah para penggemar membuat petisi untuk menolak Ben Affleck memerankan Batman. Yikes. Aku rasa ini adalah salah satu keputusan yang salah yang seharusnya tidak diambil oleh Warner Bros. Kesalahan tersebut terus dilakukan Warner Bros. Hingga film-film DCEU selanjutnya. Salah satu yang paling parah adalah dalam film Suicide Squad. We don't have to talk about that. The damage is done. Aku melihat bahwa Warner Bros. Baru menyadari hal ini pada film DCEU terbaru seperti Wonder Woman, Aquaman, dan Shazam, di mana mereka mulai mengintensifikasi para aktornya sebagai aset dalam upaya pemasaran film. Mereka memilih aktor yang populer dan non-kontroversial untuk memerankan karakter-karakter dalam film tersebut, seperti Gal Gadot yang cocok untuk memainkan karakter Wonder Woman karena pencitraannya sebagai wanita yang perkasa, dan Jason Momoa yang sedang populer karena perawakannya untuk menguatkan daya jual Aquaman, serta Zachary Levi dalam memerankan Shazam yang merupakan angin komedi yang segar yang selama ini diinginkan oleh para penggemar DCEU. Aku rasa inilah mengapa ketiga film tersebut berhasil secara finansial dan kritik jika dibandingkan dengan film-film DCEU sebelumnya. Keputusan-keputusan seperti ini yang membuat DCEU mulai mendapatkan peluang untuk menjadi pesaing MCU yang sepadan. Namun, aku rasa karena keterlambatannya untuk menerapkan hal tersebut akan menjadi hambatan di kemudian hari. Mengingat MCU telah melakukan hal tersebut semenjak film pertamanya. Sisi kreatif. Baik MCU maupun DCEU membuat film dengan kualitas yang luar biasa. Keduanya memiliki hasil dari pencampuran talenta kreatif yang kemudian menciptakan karya seni sebagai produk bisnis yang dapat mencetak uang hingga miliaran dolar. Namun unggulnya MCU dibandingkan DCEU mengindikasikan bahwa tim produksi film Marvel Studio melakukannya lebih baik daripada DC Film Studio. Aku tahu ini terdengar sangat subjektif, tapi mempertimbangkan kembali masifnya kesuksesan MCU daripada DCEU mungkin dapat membuat opini ini terdengar menjadi objektif. Fakta bahwa banyak orang yang lebih menyukai film Avengers daripada film Justice League menjadi bukti nyatanya. Dari sini aku berani berpendapat bahwa dalam sisi kreatif, MCU lebih kompeten daripada DCEU. Ini bukan hanya pendapat kosong ataupun upaya untuk membela MCU, tapi ini aku simpulkan dari hasil analisa perbandingan. Aku menemukan terdapat dua variabel utama yang dapat menjadi pendukung pendapat ini. Kedua variabel tersebut yaitu konsistensi shared universe dan atensi pada detail. Variabel konsistensi shared universe. Secara mendasar, MCU dan DCEU memiliki suatu kerangka ide yang sama, yaitu keterhubungan cerita, terutama latar belakang, di antara film-filmnya. Hal ini menjadi keuntungan dan juga tantangan bagi para penulis dan sutradara mereka untuk menciptakan adanya hubungan antara satu film dengan film yang lain. Para penulis dan sutradara tentu saja menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari komik yang mereka baca agar dapat mengerti bagaimana sebenarnya dunia yang mereka coba angkat ke dalam film bekerja. Tantangannya terdapat pada konsistensi yang ada dalam komik. Karena berbeda dengan film, di dalam komik, setiap keterhubungan cerita seringkali absurd dan tidak memiliki korelasi sama sekali. MCU mengatasi masalah ini dengan menciptakan garis linear cerita yang dibagi dalam beberapa fase. Inti dari garis linear ini adalah untuk menjaga konsistensi shared universe dan keterhubungan cerita. Garis linear inilah yang menghubungkan seluruh kejadian yang terjadi dalam cerita film-filmnya, hingga di setiap fase akan ada klimaks di mana setiap karakter akan bertemu satu dengan yang lain dalam suatu film. Aku tidak menemukan hal tersebut dalam rangkaian film-film DCEU, sehingga secara kasar, DCEU tidak memiliki keterhubungan yang jelas dari satu film dengan film lainnya. Mulai dari Man of Steel, tidak ada persinggungan sama sekali dengan Batman ataupun karakter lainnya. Batman hanya tiba-tiba ada ketika film selanjutnya diumumkan, dan penjelasan kemunculannya harus dijelaskan kembali dengan cara yang terkesan malas dan diulang dari film-film lama. Jika dibandingkan dengan Iron Man yang merupakan film debut MCU, keterhubungannya diperlihatkan dengan jelas dalam beberapa cameo di film tersebut. Hey, itu kan mirip perisai Captain America. Hey, itu kan agen Coulson dari S.H.I.E.L.D. Hey, itu kan Black Widow. Hey, itu kan Nick Fury. Wah, sepertinya ada pola yang menunjukkan bahwa karakter-karakter ini ada di film selanjutnya.
Di sisi lain, DCEU menawarkan sedikit cameo dalam Man of Steel yang tidak membantu memperjelas keterhubungannya dengan film-film yang lain. Sehingga film-film yang muncul setelahnya tidak menunjukkan konsistensi yang jelas dengan rangkaian DCEU. Ketidakjelasan ini seakan terus diperbesar dengan kemunculan banyak karakter yang sekaligus dimuat dalam satu film seperti pada film Suicide Squad dan juga Justice League. Well, to be fair, berbeda dengan MCU, film-film DCEU memang awalnya tidak pernah direncanakan untuk memiliki keterhubungan dalam film-filmnya. Namun seiring dengan kesuksesan Avengers, Warner Bros menginginkan penggunaan formulasi yang sama dengan MCU. Hal ini kemudian yang membuat adanya perubahan drastis setelah Man of Steel, yang mana film-film DCEU selanjutnya mulai memperhatikan detail dan cameo karakter lain, serta menjamin adanya konsistensi dari keterhubungan film-filmnya. Ini mengantarkan kita pada variabel yang kedua. Variabel atensi pada detail. Para sutradara dan penulis MCU maupun DCEU ditantang untuk mengemas cerita mereka berdasarkan bahan dari sumber komik yang mana diketahui secara luas oleh para penggemar. Dalam hal ini, pengertian yang mendalam terhadap bahan sumber diperlukan untuk dapat menyajikan film yang dapat memuaskan para penggemarnya. Selain itu, para sutradara dan penulis perlu memperhatikan hal yang menjadi daya tarik dari bahan sumber cerita dan karakter tokoh-tokohnya, sehingga dapat menciptakan cerita yang menarik baik bagi para penggemar komik maupun untuk para penonton umum. Dapat dilihat dengan jelas bahwa penulis dan sutradara film-film MCU merupakan kutu buku dan hardcore fan dari komik Marvel, sehingga mereka mengerti betul mengenai seisi cerita dan karakter-karakter yang mereka angkat ke layar sinema. Terbukti dari berbagai macam cameo dan easter egg yang di sisi lain dapat menjadi perluasan dan detail dari universe tersebut dan juga dapat menjadi homage atau penghormatan terhadap bahan sumbernya. Mereka bahkan sampai membuat Stan Lee sebagai cameo yang tidak dapat terlupakan. Hal ini yang membuat MCU menjadi terlihat seakan menguasai betul formulasi shared universe ini. Jika kita melihat DCEU, mereka seakan tidak memiliki tingkat atensi pada detail yang serupa. Bisa dilihat dalam keputusan sutradara untuk mengganti beberapa nilai dasar dari karakter-karakter yang mereka miliki. Seperti misalnya Superman dalam Man of Steel yang dijadikan tidak begitu menyukai kekuatannya dan terkesan memiliki karakter dengan nuansa yang kelam, di mana sebenarnya dalam komik dan film-film sebelumnya, Superman dikenal memiliki karakter sebagai simbol harapan dan menyebarkan sikap positif dimanapun dia berada. Begitu pula dengan karakter Batman dalam DCEU yang dijadikan sebagai vigilante yang asal bunuh tanpa mengandalkan sikap detektifnya. Padahal Batman dalam beberapa komik dan film sebelumnya dikenal memiliki komitmen yang kuat untuk tidak membunuh dan ia juga dikenal sebagai detektif terhebat di dunia. Walaupun perubahan tersebut merupakan kebebasan kreatif dari para sutradara dan penulis, namun seharusnya mereka tidak melupakan para penggemar yang telah memiliki sentimental value dengan nilai dasar dari para karakter tersebut. Karena seperti yang telah terjadi, para penggemar tidak akan menyukai perubahan yang dilakukan, kecuali perubahan yang dilakukan itu bagus. Dalam hal ini, atensi pada detail merupakan hal yang sangat penting dalam membuat film adaptasi komik seperti ini. Dan menurutku, atensi pada detail yang dilakukan oleh MCU sepertinya lebih baik jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh DCEU. Aku rasa baik MCU maupun DCEU merupakan media waralaba film yang luar biasa. Terlepas dari siapa yang lebih unggul, aku tetap menikmati produk-produk film dari keduanya. Namun seperti yang aku telah bilang sebelumnya, aku berpendapat bahwa dari sisi bisnis dan sisi kreatif, MCU lebih kompeten daripada DCEU. Akan tetapi bukan berarti DCEU tidak mampu memproduksi film yang dapat mengalahkan kesuksesan MCU. Hal ini mungkin dapat berubah di masa depan, siapa yang tahu. Nevertheless, aku hanya berharap semoga persaingan dari dua studio ini, dua perusahaan ini, dapat terus terjadi. Sehingga produk film yang mereka buat tetap terjaga kualitasnya, dan aku dapat terus menikmatinya. Oke, aku rasa sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton ini. Jika kamu mempunyai pendapat atau opini yang berbeda atau mau mendiskusikan apa saja, silahkan tulis di komentar di bawah. Kita bisa berdiskusi di situ. Oke, thanks for watching and goodbye.